Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kita masih lanjut dari sesi yang sebelumnya nih, tentang meninggalkan Belanda demi membangun bangsa. Tapi di episode ini kita mau bicara tentang khusus bagaimana menghadapi sakit penyakit. Khususnya sebuah penyakit yang sepertinya tidak bisa disembuhkan dan tidak ada jalan. Setelah mereka meninggalkan Belanda dan mengalami begitu banyak tantangan untuk membangun Indonesia. Kalau mau tahu ceritanya, ikuti episode yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk dalam sebuah episode menghadapi sakit penyakit bahkan kematian. Aku mau tanya nih, aku sempat dengar katanya Grace itu sejak kan dari Belanda kan higienisnya seperti apa, terus sepertinya tadi cerita juga ya di episode sebelumnya ya. Diare. Setiap kali kesini seminggu diare gitu. So, itu cuma liburan seminggu diare. Dan saya sebenarnya sempat kena penyakit ya katanya, sempat mengalami yang sampai kronis. Tadi Mama juga sempat udah mention tadi ya, nggak bisa bayar segala macam. Nah, itu bisa ceritain lebih detail nggak, Grace? Benar-benar. Jadi waktu pada saat pindah, sekeluarga semuanya juga sakit, muntaber. Mama muntaber berapa bulan? Juga. Iya. Papa juga, dan adik saya juga kena berkali-kali rotavirus. Apa itu? Mungkin buat banyak orang yang tidak tahu. Muntaber parah, Iya. 30 kali sehari. Wow, itu pasti juga sudah hampir lewat ya. Sudah. Waktu itu masih telepon ibu, terus ibu bawa sekarang ke rumah sakit. Udah setelah lewat 20 kali, udah bawa rumah sakit. Tapi di dia kenanya beda. Ya. Teruskan. Jadi pada saat ada virus yang masuk ke tubuh saya, imunnya bingung. Ini virus apa? Dari mana? Shock, bingung. Dan terlalu banyak mungkin. Ya, Culture shock juga ininya. ininya. Panik sampai error. Dan bukannya imun tubuh nyerang virus yang masuk ini, tapi justru nyerang ke diri sendiri. Musuh di bawah selimut gitu istilahnya. Jadi autoimun nyerang ke pankreas, sehingga setelah 6 bulan di Indonesia saya terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1. Waduh. Dan Waktu itu langsung ketahuan atau enggak? Ceritanya bagaimana nih? jadi waktu itu ceritanya lagi pulang kampung mama ke Surabaya. Surabaya, dan kita naik kereta api ekonomi. Kotor banget. Dan sebelumnya itu juga kalau ikut mama meeting atau keluar itu selalu minta minum. Setelah minta minum ke toilet. Balik dari toilet haus lagi. Minum lagi terus ke toilet lagi. Tapi nggak tahu apa Iya, ya. Saya malah dia omel-omelin. Kamu minum terus sih, ke toilet terus. Nah, waktu kalau di kereta ekonomi kan toiletnya Kotor sekali. dan juga goyang-goyang susah. Jadi pada saat itu di kereta cuma dibatasin botol aqua yang kecil yang sini. Ini satu perjalanan 8 jam. 8 jam cuma boleh minum segini. Saya cuma minum botol aqua itu kecil, tapi bisa bolak-balik tetap ke toilet. Bisa dihitung-hitung 3 liter mungkin. Wow, jadi yang diminum sebenarnya yang keluar lebih banyak yang keluar. Jadi dan juga selain haus dan ke toilet terus, saya makan banyak. Bisa waktu itu kalau makan steak 1, ini masih anak kelas 5 SD, makan steak 1 masih belum kenyang. Punya adik saya makan, punya papa juga makan. Makan banyak tapi badan kurus, kering, tinggal tulang 24 kilo ya. waktu. 24 kilo. Tingginya Seginiku. Iya. Dan setelah pulang dari Surabaya itu, akhirnya mama memutuskan periksa. Dan akhirnya diperiksa dan ngomong ke dokter. Mama udah mulai research, apa jangan-jangan ini diabetes ya? Nah, dokternya nggak mungkin lah, ini masih anak kecil, masih anak SD, nggak mungkin. Terus dicek-cek yang lain, tapi mama masih maksa. Boleh nggak gula darahnya dicek? Oke, akhirnya tes darah di lab,
dan disuruh pulang aja pulang. Tapi mama masih memaksa, mungkin insting seorang ibu ya. Iya. Nggak mau Jadi, pulang. nggak mau pulang. Kita tungguin di lab dan keadaan kan kurus, kayak nggak ada nutrisi gitu, jadi kedinginan sambil Lemes. menggigil nungguin di lab. Dan akhirnya keluarlah hasil tes gula darah 595, yang gula darah pada umumnya sebenarnya kan 88 Sampai 120. sampai 120 masih oke. Ini anak kecil, anak kelas 5 SD 595. Dokternya langsung shock, langsung opname dan infus segala. Wow. Dan masalahnya di dokter Indonesia itu masih kadang suka bingung antara diabetes tipe 1 sama 2. Kan ada orang yang makannya manis terus makanannya yang nggak sehat-sehat, terus jadinya kena diabetes tipe 2. Sedangkan itu beda penanganannya, pengobatannya itu beda sama diabetes 1 yang biasanya dianggap diabetes anak. Karena pankreasnya udah rusak, udah nggak berfungsi sama sekali. Cuma berapa fungsinya? Waktu itu pernah cek 0,01% gitu. Kalau tipe 2 Kalau masih tipe 70-an 2 ya? bisa ditangani dengan diet, makan sehat, olahraga dan sebagainya, itu bisa sembuh sebenarnya. Kalau yang tipe 2 ya, Iya. karena 70-an ya, 70 masih Tipe oke. satu Itu nggak berguna. pankreasnya cuma jadi nggak peka aja ada gula yang masuk. Kalau ini udah sama sekali nggak berfungsi. Nah, dokter masih beranggapan, oh ini kayak tipe 2. Anak kecil udah kurus, Suruh diet. suruh diet, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gula. Semua yang dimakan harus mentah dan nggak ada rasanya. Mentok-mentok makanan tuh boleh dikukus. Aduh. Atau Sayur kalau lalap. iya, kalau nasi harus yang brown rice atau jadi padahal penanganan tipe 1 itu sama sekali berbeda. Apalagi dengan anaknya masih terus bertumbuh. Ini masih kelas 5 SD, nggak dikasih nutrisi sama sekali. Dan pada waktu itu untuk penanganan diabetes itu kan harus tes gula darah sama suntik setiap kali sebelum makan, ya, insulin. Kalau di tipe 2 anggapannya, jangan suntik banyak-banyak, nanti pankreasnya jadi manja. Sedangkan ini pankreasnya udah mati, udah nggak berfungsi. Jadi Harus dibangkitkan ya. selama 2 tahun diet ketat seperti itu dan insulinnya minim sekali. Jadi mau makan apapun itu nutrisinya nggak masuk. Karena nggak bisa dikonversi, gulanya nggak bisa jadi energi gitu. Akhirnya singkat cerita waktu itu pernah sampai koma, itu ceritanya bagaimana? Iya, setelah 2 nggak tahun ada ini. nutrisi sama sekali 2 tahun, Nggak nyuntik juga iya ya? nggak nyuntik. Jadi kalau gula darah di Nyuntik atas minim. 200 itu menghasilkan tubuh itu harus ambil energi dari lemak, dan pembakaran lemak itu membuat asam di dalam darah. Dan Digerogotin otot iya, dan dari organ-organ otot, lain. organ-organ itu semua udah dikropotin. Jadi pada saat itu udah lemes, udah Ngigau, iya. ngigau bahasa Belanda. Jadi kalau itu gejalanya muntah-muntah kayak muntaber. Iya. Jadi pada saat itu papa saya udah itu keracunan makanan, Iya. ya. Gak usah ke rumah sakit. Dan ya udah turutin. Besoknya mimpi udah didatengin sama suster. Kamu stay di sini 5 hari ya. Ngomong gitu. Dan pada suatu malam udah muntah, bener-bener nggak bisa makan apa-apa, minum air putih keluar semua. 5 menit sekali. Iya, muntah. jadi dari situ udah setengah sadar, udah mulai halusinasi mungkin ya. Dan cuma ada suara Roh Kudus kayak, kamu sekarang kalau kamu mau ini semua selesai, kamu ke rumah sakit sekarang. Jadi di situ cuma bisa teriak, mama sekarang mau ke rumah sakit. Ketawa-ketawa ngomong bahasa Belanda. Mama harus bawa aku ke rumah sakit. Lah, kayak gitu. Tapi masih agak setengah sadar gitu ya. Iya. Ketawa udah Udah fly, udah halusinasi. Itu kita nggak punya mobil. Iya,
harus minta tetangga, akhirnya dibawa ke rumah Sap. sakit, langsung di UGD, dan setelah di UGD Nggak bisa masuk semuanya. iya udah Pembuluh. infus di sini, Udah kolaps. di kiri dan kanan, dan udah kolaps karena perlu kalium. Kalium itu sifatnya kental dan pembuluh bisa darahnya masuk. nggak kuat, Udah mampet nggak kuat, semua. udah, dan mau diambil darah juga Sudah Nggak tidak keluar. keluar. iya nggak keluar. Wow. Nah ini bagaimana waktu itu sebagai orang tua melihat kondisi begitu itu bagaimana? Kayak disayat-sayat di sini, Bu. Terus Bener-bener. Tapi sejak dari pertama dia didiagnosa itu, saya ada rasa bersalah kan. Aduh, gara-gara saya ajak ke Indonesia. Cuman harus gimana Tuhan? Ini kan menjawab panggilan Tuhan. Tapi bisa dikasih damai sejahtera, tidak ada penyesalan. Tapi saya terus nangis di pangkuan dia. Dia udah infus macam-macam. Saya bilang, maafkan dia. Mungkin kalau kita di Belanda nggak terjadi ini semua. Cuman mama nggak mau menjanjikan sesuatu yang nggak ada di hati mama. Saya bilang, saya nggak mau janjiin, wah kita kalau di Belanda aman semua, bersih, terjamin, insurance, nggak usah minta-minta di sini. Mama nggak bisa janji itu. Mama nggak bisa janji bahwa oke deh, gara-gara ini kita balik ke Belanda. Saya terus terang sama dia. Saya nggak akan menawarkan itu. Tapi mama merasa bersalah. Terus dia lucu ngomelin mamanya. Apa itu? Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, Grace tidak marah sama mama, Malah tidak marah ngomong sama apa itu, Indonesia, tidak marah sama Tuhan. Apa yang Grace jawab waktu mama nangis di pangkuan itu? Ya, di situ aku sadar gitu, panggilan mama di sini. Ngapain capek-capek di Belanda belajar ngurusin kampung kumuh, di Belanda mana ada kampung kumuh. Wow, luar biasa. Bilang, situ. kalau ke Indonesia, dia bisa bilang dalam keadaan sakit itu, dia bilang, kalau mama ke Indonesia, itu karena tuntunan Tuhan, dan dengan ekspertis mama, Iya. puluhan juta anak bisa mendapat manfaatnya. Di situ saya tahu menangis dan Makin tidak pernah lagi ada penyesalan atau apa. Dan dia bilang, ya ini aku yang bayar harganya untuk melihat Indonesia sembuh, dipulihkan dan sejahtera. Dia, bocah umur 11 bisa ngomong gitu. Dengan kondisi lagi kolaps gitu sebenarnya. Infus di mana-mana. Sungguh-sungguh luar biasa, cerita yang sangat-sangat inspiratif. Dan kita tahu kalau tidak karena Tuhan, mungkin Grace sudah tidak ada bersama kita saat ini. Nah, saya dengar berapa kali harus Apa suntik? tusuk dan semuanya. Bisa cerita menghadapi situasi, aduh itu kan peristiwa yang sangat menyakitkan. Bagaimana kamu bisa terima keadaan yang sangat nggak enak ini? Nah, jadi setiap suntik dan cek darah itu setiap kali sebelum makan, dan juga ada Sebelum satu, makan. iya, satu suntikan yang harus pas malam itu buat nge-cover sehari. Jadi rata-rata 5-7 kali suntik dan cek Per hari? darah per hari. Per Dan dia hari. udah jalan berapa tahun? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Pada awal-awal untuk menerima bahwa oh ini penyakit kronis yang gak bisa sembuh itu cukup berat. Masih mau melangkah dengan iman, mencoba untuk gak nyuntik dan sebagainya, tapi malah berujung di ICU. Koma. Terus sampai waktu itu harus disayat di sini, infus masuk langsung ke jantung. Iya, karena di sini udah kolaps, harus yang di leher. Sedangkan Nggak leher di- iya dius. harusnya kasih anestesi lokal. Baru Tapi gak tau dokternya nggak kasih anestesi, langsung disuntik, Disayat. diinfus di sini. Dan karena pembuluh darahnya itu langsung nyambung ke jantung, rasanya kayak tusuknya di jantung. Jadi bukan jarum dulu tapi pisau dulu. Iya. Dan nggak dibius, pintu 5 tembus suaranya. Sampai Sulitnya. karena teriakannya itu dokternya nggak bisa masukin, jadi harus dibuat komatos selama 3 hari. Ya, perjalanan untuk menerima itu cukup berat. Katanya sampai dihitungin ya, berapa kali. Berapa kali suntik Ada kan? anak-anak Iya. kecil di seluruh dunia yang kena ini punya kayak counternya gitu. Wah, itu berapa itu sudahan? Sekarang udah berapa mungkin kira-kira? Di atas 17.000 kali Iya. tes darah dan sekitar
16.000 kali suntik insulin. Ini berapa tahun ini? 6,5 ya. Oh iya, Udah 6,5 masuk tahun mau 7. Iya. Sebuah cerita, Tapi tukar dengan karunia. Ya. sebuah perjuangan. Nah, sekali lagi belum selesai tadi ya. Pasti kan aduh pergumulan dan sebagainya. Titiknya apa nih yang membuat Grace waktu itu bisa berkata, oke, saya terimalah keadaan ini. Kembali lagi sih kayak di sesi sebelumnya, value yang ditanamkan mama. Justru di saat kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal buruk seperti ini, yang sakit rasanya, itulah persembahan yang paling harum yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi justru pada saat terdiagnosa pertama yang masih treatment diet ketat, di situ hati aku tuh mulai tergerak untuk pelayanan, untuk mengerti apa sih yang namanya Value cinta yang akan mama tanah ya. Tanah air. Karena di Belanda itu sekolah nggak mengajarkan untuk mencintai negara. Apa sih itu arti makna dari cintai sebuah negara, sebuah bangsa? Itu waktu pindah itu masih pergumulannya nggak ngerti, belum punya bayangan. Tapi justru setelah terdiagnosa, mulai menjalani negeri, mulai ikut Umur pelayanan. Ya umur 11 pertama kali pelayanan ke pulau-pulau. Dengan berat badan 24 kilo ya. Iya. Dan kurus kering dan hampir mati ya. Yang lain bawa backpack, aku bawa koper isinya wortel, seledri, apel, buah-buahan mentah karena di pedalaman susah Susah nyarinya. sayur tuh. Jadi dari situlah justru pada saat terdiagnosa dan dapat penyakit seperti ini, disitulah Tuhan munculkan keinginan untuk melayani dan benar-benar cinta akan Indonesia gitu. Dari situlah jadi bisa lebih menerima, karena jadi bersyukur karena sakit ini aku bisa benar-benar melayani dengan full heart. Dengar-dengar juga katanya buat banyak lagu. Iya. Dan bahkan menyanyikan keliling Indonesia dan membawa banyak sekali penghiburan buat anak-anak yang sama seperti ini. Nah, berapa lagu nih yang sudah dibuat? Sekitar ada 17 Kak. Wow, berarti nanti tolong minta 1 atau 2 dinyanyikan ya, supaya itu menjadi berkat dan menjadi penguat dari banyak orang. Di Indonesia ini ngomong-ngomong berapa banyak anak yang mengalami seperti ini? Sekitar yang kalau menurut Data. dokternya itu sekitar 6.000, tapi kebanyakan nggak tahu. Jadi banyak yang meninggal karena dipikir ini Diabetes. muntaber. Oh, muntaber. Karena gejalanya kalau udah Mirip. keracunan Betul, gula betul. itu cuman tapi nggak ada diarenya. Cuman Karena asam, karena pembakaran lemak mengakibatkan asam. cuman muntah ya. Iya, muntah. Jadi kayak dianggap mah biasanya. Mah atau dipikir keracunan Asam. makanan. Jadi banyak Iya. sekali yang Sangat meninggal. banyak ya. Terus kalau yang sudah terdiagnosa ya, berapa yang bisa sampai besar? Katanya juga kematiannya sangat tinggi. Iya. Nah, dibilang ya paling lewat remaja gitu. Tapi kami akhirnya jadi nggak konsultasi ke dokter karena sama aja dokter nggak Tidak banyak yang tahu. Iya. Betul. Malah teman-teman yang senasib dari kecil udah koma, udah harus di revive gitu ya, karena nggak tahu pindah dari satu dokter ke rumah sakit lain tanpa Beda. tahu. Sama. treatment Dokter beda. bahkan masih ada yang menjanjikan ini Bisa sembuh. Iya, bisa sembuh. Dokter senior bisa. Dokter senior. Iya. Boleh coba cerita sekarang supaya buat semua penonton, buat semua yang ikut menyaksikan pembelajaran. Ya artinya tipe 1 Seperti itu apa? bagaimana sih? Kan katanya yang saya dengar ya, hari ini sangat banyak sebenarnya anak-anak yang kena tipe 1. Iya. Tidak tahu karena virus atau karena sesuatu genetik katanya bisa juga ya, atau autoimun. Nah ini yang paling bahaya katanya, karena nggak tahu karena kimia atau apa, banyak sekali kena autoimun. Bisa diterangkan bagaimana penanganan dan ciri-ciri Betul. supaya Biar bisa banyak membedakan. anak bisa tertolong.
sebenarnya gara-gara kami nggak tahu, kami tanya ke dokter, dokter juga jawab yang salah sampai runyam begini. Akhirnya waktu terakhir Grace koma, saya ada terima telepon dari seorang dokter yang saya nggak kenal di Australia. Wow. Bilang gini, kamu nggak kenal aku nggak kenal kamu, tapi saya dengar anakmu sakit, kamu coba hubungin seorang ahlinya namanya Richard di Surabaya. Dia pasien juga, tapi survive sampai umur 30 dan dia ngumpulin dan bikin WA group anak-anak yang tipe 1. Kamu hubungin dia. Udah, saya sampai sekarang nggak tahu itu dokter siapa. Akhirnya saya hubungin, ternyata teman sekelas saya waktu SMA itu anaknya juga begitu dan kenal sama Richard ini sampai sekarang. Jadi akhirnya kami banyak dibimbing. Dan hari-hari itu pas dari rumah sakit saya kenalan dengan Richard ini, dia bimbing. Coba dites sekarang. Tadi makan apa? Difoto, ditemenin. Padahal Nina juga masih remaja, tapi dia menjadi kayak profesor buat 200-an keluarga ya. Iya. Richard luar biasa. Jadi kalau ada orang baru yang baru terdiagnosa, sama dia langsung ditanyain, kamu tinggalnya di mana? Terus dia cari teman-teman Di daerah "Di mana?" situ. Tolong temenin, Iya. tolong dampingin. Ini anaknya baru umur 1,5 tahun, hari ini pulang dari rumah sakit. Kami yang datengin, terus Grace yang ngajarin, jangan nangis, masih kecil gitu ya. Nih, aku juga tusuk, aku juga suntik. Terus kita nemenin makan bareng. Dan supaya nggak menderita kayak dia dulu harus makan lalapan terus. Yeah. Ayo diajak makan es krim. Dicoba dilihat es krimnya berapa kalori. Tes darah sebelum minum es krim dan tes darah setelah minum es krim. Jadi kira-kira tahu, Boleh, dicatat ya. pembelajaran. Jadi tetap bisa fun, tetap bisa saling encourage. Terus kalau pas di Surabaya, di Tangerang, Jakarta sering adakan pertemuan sebenarnya. Anak-anak dari umur belum setahun juga Sudah banyak. ada banyak sekali 9 yang kena. bulan yang kami tahu. Terus kalau dari Gejalanya Indonesia, apa itu? biasanya langsung yang muntah-muntah itu. Iya, Kurus. ada yang kalau aku diagnosa gara-gara haus terus, Terus Iya. pipis Terus, terus, makan makan terus. tapi kurus Kurus. Iya. gitu. Kalau ada yang Kalau lain, yang kayak- yang misalnya 9 bulan itu kan nggak kelihatan ya. Iya. Itu bagaimana? Kalau di Amerika itu, kalau anak ada gejala itu, udah standar dicek gula darah. Di Indonesia belum. Kalau aku nggak ngotot waktu itu, Iya. dokter anak, nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Kalau aku nggak ngotot, nggak bakal dicek. Jadi gejalanya minum terus. Haus terus. Keluar terus ya, Iya. pipis terus, makan banyak banget tapi Dan Itu kalau aku case larang pertama. dia minum, Iya. dia bilang, Mama, ini kering sekali, kayak lengket, Iya benar-benar nggak ada nggak ludah. ada air liur sama sekali. Terus aku pegang kayak megang bludru di Dan dalam iya mulut. dan bahkan sekarang kalau lagi Lagi gula tinggi darah tinggi juga. di atas 300-400 itu terasa jadi mulut kering, haus terus. Jadi itu gejala yang utama. Kalau udah yang di atas 200 terus, kebanyakan anak itu terdiagnosanya karena di atas 200 terus dan muntah-muntah. Itu yang biasanya. Dan kalau udah yang muntah-muntah itu biasanya udah mengancam jantung, detak jantungnya. waduh. Teman-teman yang udah terdiagnosa karena gejala itu, kebanyakan jantungnya detaknya udah nggak ada yang harus di revive. Iya. Aduh. Udah Ini nyaris. nol. Dia kalau telat 3 menit, 5 menit udah nggak ketolong. Waktu itu. Sekali lagi kita di MMA dan nanti kita akan sambung dengan pembicaraan dan pengalaman, dan saya percaya bahwa ini akan menolong banyak orang. Seberapapun penderitaan, beban yang harus dilewati, tetap mari lewati dengan ucapan syukur. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Was in the dark, you found me there. You spread your wings, gave me a light. I knew from
that your love. You're my light in the darkness. You're my hope when I'm weak. You are Jesus Christ, my Savior, and forever you are King. Tonight, today, tomorrow, and forever. You're my light in the darkness. You're my hope when I'm weak. You are Jesus Christ, my Savior, and forever you are King. Tonight, today, tomorrow, and forever. Tonight, today, tomorrow, and forever. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Akur dong. dong. Kita tetap masih lanjut ke tema yang sama, meninggalkan Belanda untuk membangun bangsa. Luar biasa, ada sebuah keluarga yang benar-benar bertekad untuk membangun bangsa dalam segala kesulitan dan keterbatasan. Ya, kita akan teruskan. Pada waktu itu saya dengar Grace sakit, tidak ada keuangan, ya, sangat-sangat mepet, dan kemudian perusahaan atau universitas yang memanggil tidak membayar. Tetapi katanya kalian memutuskan tetap melayani. Bahkan Grace memutuskan untuk pergi ke pulau-pulau di tengah menolong banyak orang di tengah kesakitan, ya. Nah, mungkin Ibu Pauline bisa cerita bagaimana, kan gak ada uang nih ya, gak ada uang, terus kemudian anak sakit. Terus kalau ke rumah sakit harus tindakan, Iya, waktu itu tindakan harus bayar. Harus bayar. Nah, ini bagaimana ceritanya? Tuhan kirim juga teman-teman, tetangga yang nganterin, bahkan yang bayarin DP-nya untuk masuk. Tapi habis gitu dia pingsan melihat Grace diapain, tusuk mana-mana, akhirnya pingsan. Tapi Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk nolong kami. Dan saat rasanya semuanya mengecewakan ya, semua pengharapan itu kayak patah di tengah jalan. Tapi saat mulai Grace punya kerinduan untuk doain orang lain, jadi berkat buat orang lain. Waktu itu sempat bahkan sama BNN ya, pelayanan sama BNN, keliling madrasah, keliling pesantren menceritakan jangan pakai rokok, jangan ngedrugs, gitu kan lebih mengena ya kalau anak kecil yang bicara. Dan dia kesempatan bertemu dengan anak-anak yang cacat, tidak punya tulang punggung, akhirnya Tuhan beri mujizat melalui dia. Di situ saya bilang, itu kayak tukar. Air mata kita, tetesan darah kita itu kayak di hadapan Tuhan itu persembahan yang harum, jadi alasan buat Tuhan untuk bukan menyembuhkan kami atau Grace yang sakit, tapi kayak tektokan menyembuhkan orang lain, Tuhan. Tektokan. Dan di situ saya mulai terngiang-ngiang living comfort zone to comfort Indonesia. Wow. Jadi nggak cuma living comfort zone, ayo dong kamu, kayak anak sekarang kan sering ya, living comfort zone, comfort zone. Tapi kata comfort itu ada juga artinya yang menghibur, menyembuhkan. Jadi kita living comfort zone itu untuk menyembuhkan, menjamah, menghibur Indonesia. Orang lain. Itu yang akhirnya jadi logo, moto buat kami, slogan buat kami sekeluarga. Yang kedua ada moto yang katanya hubungan dengan divide et impera. Oh iya. Ya. Iya. Padahal kalian itu punya banyak alasan untuk berkata stop. Terlalu banyak yang mengecewakan. Goodbye. Dan saya goodbye. Dan mulai hari ini bikin kotak. Ya, jadi divide ya. Mulai dipisahkan. Nah, ini apa nih logonya ini ceritanya? Setelah saya tidak bekerja lagi di universitas tersebut, saya banyak jadi pembicara, jadi motivator, dan orang-orang mulai, apalagi dengan diekspos di Kick Andy, Betul, itu di banyak juga sekali sounding bahwa apa yang terjadi. Lalu saat diundang bicara itu, saya tidak hanya menceritakan pengalaman yang kampung-kampung kumuh, Papua begitu, tapi juga include kisahnya Grace. Biasanya
orang kalau datang seminar, motivasi seminar itu kan formal semua, kayaknya selalu keren. Ini di hampir semua yang saya datang, itu mereka sampai sembunyi di bawah kursi, nangis, ingusan, jasnya nggak karuan semua, dan mereka malu. Ini kan acara formal, kenapa saya? Direktur, bapak, ibu, profesor pada nangis. Kalau bahasa Jawanya umbelen gitu. Itu sampai berpelukan gitu, dan di universitas juga terjadi, dan itu inter religion ya, jadi bukan pertemuan Kristen tapi pertemuan ilmiah sebenarnya. Tapi mereka berangkulan, profesor, bapak, ibu semua nangis dengar kisahnya Grace. Dia bilang, kamu punya alasan, semua alasan itu bisa mendukung kamu pulang. Balik ke Belanda. Enak di sana, udah kamu terjamin. Saat itu masih belum ngejual rumahnya ya. Dan saya bilang, itu tadi Living Comfort Zone to Comfort Indonesia. Dan saya bilang, apa yang kalian dapat dengan kesaksian kami dan anak kami ini? Kebanyakan mereka terus student-student gitu ya, aktivis-aktivis universitas bilang gini, ibu itu maaf kata kan keturunan. Kenapa ibu bisa lebih cinta Indonesia daripada kami yang mayoritas? Dan yang asli lah ya. Asli, tulen. Dan mayoritas dan pribumi, exactly. Itu yang mereka bertangisan maju. Puluhan itu maju bertangis-tangisan. Sampai kayak misalnya pembicaraan cuma 45 menit, itu sampai jam 9 malam diusir dari gedung karena kami nggak selesai-selesai. Bertangis-tangisan mereka saling rekonsiliasi. Dari situ saya melihat bahwa pengorbanan yang Tuhan izinkan ya, dipersembahkan itu bisa jadi kesembuhan juga untuk perpecahan yang selama ini melanda Indonesia. Indonesia kenapa bisa lama sekali dijajah? 350 tahun loh. Aduh amit-amit gitu ya. Kenapa? Ya itu power of divide et impera itu. Benar-benar kalau kita dihancurin dan ditipu dengan berbagai macam alasan, kita tuh dikuasai, ditekan dan dirusak sebenarnya. Itu yang pernah antar melukai. Agama, antar suku, antar daerah. Jadi begitu saya ngelihat ceritanya orang-orang ini, anak-anak ini, saya ngelihat betapa luka divide et impera itu masih merasuk sampai sekarang, menjadikan kita masyarakat sekarang ini begitu mudah ada konflik SARA segala macam. Dan di situ sebenarnya muncul satu moto yang baru, lawan dengan lawan katanya. Apa itu? Divide itu kan memecah belah. Betul. Lawan katanya unity, mempersatukan. Impera itu kan menjajah, menekan, menindas. Lawan katanya apa? Melayani, serviam. Jadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan Indonesia yang korban divide et impera ini adalah unite et serviam. Kita harus bersatu untuk melayani. Gak peduli perbedaan apa aja lah. Kita beda gereja, beda agama, beda universitas, beda organisasi aja, orang beda bisa sekolah aja, bisa tawuran. Iya, jadi ini loh yang harus menyembuhkan Indonesia, unity and serving heart. Kalau kita nggak saling melayani, ingat yang cerita di Papua, pas saya mau dibunuh, saya justru harus membasuh kaki mereka dengan keringat saya sendiri. Itu menyembuhkan bagi mereka. Jadi saat kita melayani, kita menutup semua luka-luka batin bangsa kita. Dan itu yang Tuhan impikan buat Indonesia. Bahwa Indonesia ini negara yang besar. Dan kaya dan ajaib. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Itu satu. Jadi kiri kanan atas bawah itu benar-benar Tuhan mau sejahtera. Tuhan menciptakan kita itu bermacam-macam suku, etnis, bahasa ya. Itu kekayaan yang sebenarnya resource buat seluruh dunia. Kalau kita bisa mengelola itu dengan bijaksana dan dengan cinta. Rupanya memang itu jawabannya. Hati hamba, hati yang melayani, hati yang berkorban. Kesakitan ini harus tidak dibalas dengan kesakitan dan membuat orang lain sakit ya. Bahkan meninggalkan comfort zone itu membuat bisa comfort yang lain gitu. Bisa melayani yang lain, bisa nyembuhin yang lain. Lebih karena masalah yang ada ini justru bisa menyentuh sangat banyak orang. Belum tentu kalau mungkin stay di Belanda, mungkin oke gitu ya. Mungkin, tapi masih mungkin juga ya, mungkin oke gitu. Tapi belum tentu bisa menyentuh sangat banyak. Sangat banyak. Malah kelilingnya ke pedalaman.
ceritanya bagaimana tuh? Pada waktu itu saya dengar katanya sampai bupati dan sebagainya nangis di saat sangat kurus dan sangat menderita dan memilih untuk nyanyi. Bagaimana itu ceritanya? Waktu itu pas, waktu itu pas pelayanan ke NTT. Dan pada saat itu kita mendatangi gubernur NTT pada Tuan Suruh ya. Iya. Dan di sana ya namanya masih anak kecil, istilahnya ikut mama dulu. Di situ mama menyampaikan pesan Tuhan dan dia tiba-tiba mulai ketawa. Hahaha. Kita bingung. Iya, sambil nunjuk-nunjuk ketawa-ketawa. Namanya anak kecil masih takut ngeliat mama ini ada Kenapa? apa Ada ini? apa ya? Ada apa Benar. ini? Iya, Dia ketawa nunjuk dia Iya. gitu terus. Udah ketawa beberapa menit awkward gitu, terus tiba-tiba dia bercucuran air mata. Kamu harus doain saya, nak. Gitu. Wow. Berkali-kali dia ngomong. Dan pada waktu itu doainnya masih pakai bahasa Belanda. Iya, karena masih belum lancar ya Indonesia. Apalagi kan karena untuk doa sampai 5 tahun masih pakai bahasa Belanda, baru bisa doa pakai bahasa Indonesia. Jadi waktu itu akhirnya mendoakan gubernurnya sambil diterjemahin, maaf. Sambil dia terus bercucuran air mata. Dan pada waktu itu aku menyampaikan pesan tentang ada sesuatu Apa yang melanda, kekeringan, kelaparan, kutuk yang ada itu, kemiskinan ya di tanah itu. Itu yang harus dipatahkan di mana gitu ya. Luar biasa sekali ya. Dan menurut saya banyak sekali pulau-pulau atau daerah-daerah yang penuh dengan kepahitan. Termasuk NTT ya. Dan kalian punya 1000 alasan untuk pahit dan untuk meninggalkan Indonesia. Tapi pada waktu kalian membawa berita tentang pengampunan, ya itu adalah berita yang luar biasa. Tidak cuma bicara, tetapi menjadi pelaku, menjadi contoh dan teladan. Ini keluarga yang luar biasa mengorbankan segalanya. Dan sekali lagi, kadang-kadang kita yang terus tinggal di Indonesia, kita yang warga negara Indonesia, mereka bukan, ya. Dan kita tidak mengasihi Indonesia. Kita tidak buat apa-apa buat Indonesia. Nah, ini sekali lagi diminum dulu. Tadi kita belum minum, ya. Sekali lagi diminum dulu. Terus aku pengen tanya nih, ini kan ada adiknya juga ya. Terus adiknya ngeliat cicinya tuh di sempat koma, sempat masuk rumah sakit tuh gimana? Umur berapa? Umur berapa adiknya waktu itu kondisinya? 9, 8 atau 9. Ditungguin di ICU. Terus saya sempat foto sambil nangis, saya foto karena diginiin. Kakak, live you know, masih hidup nggak? Kakak. Kamu tidur atau mati? Kakak begini. Are you awake? Ditungguin gitu di. Ya katanya dengarnya hubungan kakak dan adik ini sangat mesra ya. Gimana Grace boleh cerita supaya buat yang lain, ada banyak sekali keluarga yang kakak dan adik ini terus berantem. Ini bagaimana, kenapa kalian bisa punya hubungan yang sangat mesra? Karena mungkin sejak kecil udah dianggapnya kayak anak kembar. Beda, Oh ya? beda cuma nggak nyampe 2 tahun, 22 bulan. Kemana-mana bareng. Dan biasanya kalau cewek sama cowok, yang cowoknya yang kecil ngikut kemana aja. Aku mau main Barbie, kayak mau main yang cewek-cewek, dia mau ikut. Aku mau. Lucu Jadi sekali. Dia, look up sih, look up kepada, dan karena dia bisa look up begitu, mengagumi. Berarti Grace harus jadi contoh ya. Iya. Buat buat keberanian, buat menghadapi semuanya. Jadi pada waktu dia lihat tuh kakaknya harus ditusuk dan sebagainya, kamu tunjukkan keberanian gitu. Gak pernah gitu kamu sedih sampai nangis sampai ketakutan. Itu gimana itu ngadepin itu semuanya?
Justru pada saat kayak, mengalami bingung, ini kok jenuh ya, ini harus suntik terus, harus nyuntik. Justru seringkali Lukas jadi penyemangat. Sini kakak, aku mau nyoba dong. Gimana sih caranya? Nanti dia yang tusukin, terus nanti gantian. Yaudah kakak tusukin punya aku juga. Sampai minta gitu. Oh, supaya Begitu Harusnya dia nggak perlu kan? Iya, nggak perlu. Kalau tes darah bisa orang lain nggak apa-apa di tes darahnya juga. Yaudah, jadi dia benar-benar jadi Support. penyemangat dan support. Justru di saat titik-titik jenuh, disitulah dia jadi main supportnya buat bangkit lagi. Katanya pada waktu di dalam rumah sakit, kemudian di atas ranjang dia juga Iya. naik dan Dia mau sampai mau nginep. Iya. Akhirnya nginep. Mau pulang. dan dia temenin di ranjang dan Dalam sebagainya. keadaan infus semua, dia Dia tidur di bobo. sebelah. Ya. Sampai susternya juga akhirnya mengizinkan. Biasanya anak kecil Nggak nggak boleh, masuk iya ICU. iya. Nggak, ini masuk SCU ya tetap ya, tidur di dan situ. tidur di situ, luar biasa. Sekali lagi, sekecil apapun yang kita buat, ya kita bisa menyemangati, kita bisa bahkan ikut di tes yang nggak perlu ya. Cuma mau sekali lagi berkata saya solider, saya pengen ikut rasain sakitnya. Ternyata itu menolong sangat banyak. Kita bisa buat banyak hal dengan cara hanya menjadi sumber sukacita ya, menjadi sumber cheer up lah istilahnya. Nah, dekat dengan akhir ini bisa kasih sesuatu pesan buat semua yang menonton ya, apa yang mau pesankan buat seluruh rakyat Indonesia juga yang menonton, terutama mungkin ibu-ibu, mungkin juga anak kecil, dan orang yang mungkin pahit marah dengan Indonesia yang dikatakan tidak adil dan sebagainya. Sebenarnya yang kami alamin itu benar-benar kayak mengukir di hati bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wow. Itu tuh bukan cuma sekarang orang enteng yang ngomong ya, apa-apa ada ikonnya, ada stiker, jangan lelah mencintai Indonesia. Tapi kalau kamu benar-benar di titik yang sudah kelelahan, kesengsaraan, kemiskinan, terpuruk, ngalamin ketidakadilan, bisa nggak kita di hati itu masih keluar, jangan lelah. Tuhan punya rencana indah buat Indonesia. Nggak akan ada lagi kemiskinan. Nggak akan ada lagi tawuran antara perbedaan apapun ya. Tidak ada lagi orang ditindas. Itu sebenarnya blueprintnya Tuhan buat Indonesia. Apapun agama kita ya, apapun etnis kita, itu nggak ada loh negara lain seperti Indonesia itu. Iya. Dan itu tuh sudah dikenal dari zaman Kapan-kapan ya. abad itu betapa hebatnya, mana ada negara seperti Indonesia. Tapi sayang sekali kalau kita nggak melihat itu, dan supaya kita melihat itu seringkali Tuhan izinkan ada hal-hal yang kurang enak. Jadi kayak umur 8 saya baru tahu saya ini Cina. Oh ya, wah. Karena diteriakin di kampung, Cino, saya nggak tahu. Keluarga saya nggak pernah membedakan. Jadi baru tahu. Saya ambil ketapel, bukan yang tanah liat, tapi yang batu. Saya kejar mereka, Cino dewe, gitu. Saya pikir, apa ini kata ejekan apa? Mama saya lagi nimbang bayi, kamu kenapa kok ngejar 5 cowok di ketapel batu gitu. Habis mereka ngomong Cino itu apa artinya? Gak tahu, pokoknya mereka yang mulai, saya bales gitu. Terus dia bilang, Cino itu maksudnya mereka menghina kamu. Hah? Saya bukan Cino, saya orang Jawa. Ya nenek moyang kamu itu makanya didiskriminasi gitu. Di situ saya pertama kali tahu apa itu diskriminasi di Indonesia ini. Saya lari masuk ke kamar, ngaca. Kalau saya bukan Indonesia ya, saya kenapa Cina gitu. Di situ, tapi saya bertekad bukannya saya mau membenci orang yang membenci etnis saya mau mengadakan edukasi supaya orang-orang yang tadinya dibenci etnisnya bangkit, lebih berkontribusi buat negeri ini sehingga tidak ada lagi alasan untuk membencinya. Kalau yang kaya ya lebih berdonasi, lebih urusin orang-orang miskin, yang pinter lebih sabar ngajarin. Jadi lebih ada subsidi silang begitu ya di bidang apapun. Berbagilah ya. Iya, di situ saya bilang, oh luka bangsa itu adalah di
rasisme itu tadi, sehingga saya harus melakukan Sesuatu untuk mengobati. memutar balik semua itu jadi kesembuhan. Luar biasa. Sekarang pesan dari Grace buat skala banyak yang nonton. Mungkin buat papa-papa, mama-mama, buat anak-anak muda, tapi juga buat yang sakit. Mungkin sakitnya macam-macam ya, ada yang kanker dan sebagainya. Saya juga pernah dengar setiap kali lihat kamu mesti nyuntik papa yang lebih nangis ya. Walaupun apa itu bukan papa yang disuntik tapi papa yang nangis ya. Ya walaupun kadang-kadang orang tua tidak ada yang sempurna, tetapi itulah cinta. Bagaimana ini? Kita seringkali punya masalah hidup, yang hal yang kita rasa tuh nggak enak, tapi kita harus pandang itu sebelum kita sembuh, sebelum kita menerima miracle, kita harus bisa dulu jadi miracle buat orang lain. Seperti di kisah hidup aku, justru ketika mendapatkan penyakit, di situ justru keinginan untuk melayani Tuhan itu justru mengalir. Justru ketika kita mengalami kesengsaraan itulah, itu di saat itu Tuhan bisa pakai kita untuk jadi alatnya untuk seterusnya. Dan selain dipakai Tuhan, empati itu juga semakin muncul. Melihat orang lain itu menjadi semakin, belas kasihan Tuhan itu juga semakin mengalir gitu. Karena mengalami kesengsaraan itu sendiri, kita justru bisa membantu orang yang mengalami mungkin hal yang lebih buruk atau mengalami hal yang sama justru. Jadi walaupun kita belum mendapatkan miracle dari Tuhan, kita justru pakai kesengsaraan itu untuk jadi miracle buat orang lain. Wow, luar biasa. Inilah keluarga yang mengalami begitu banyak masalah, tapi itu mengeluarkan the best, mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Ketika ditindas, mereka mengeluarkan pengampunan. Ketika mereka sakit, mereka mengeluarkan iman. Ketika mereka bahkan tidak punya sama sekali uang, mereka mengeluarkan, mereka menanam, mereka membagikan banyak hal dalam hidup mereka. Uang, pendidikan, ilmu, cinta, waktu buat orang lain. Sekali lagi, hidup ini bukan tergantung keadaan, tapi hidup ini tergantung reaksi kita. Di Jepang ada sebuah seni yang dikatakan ada piring pecah dan itu dikembalikan, disambung dengan emas. Yang dulunya mungkin hanya piring harga sekian puluh ribu lah, tapi saat dia di tangan yang tepat, saat dia berespon yang tepat, saat dia disambungkan dengan emas, mendadak dia jadi sebuah barang yang dipajang dan diperebutkan, bahkan dilelang, dan harganya bisa naik sekian puluh kali lipat dari harga normalnya. Mungkin seringkali hidup kita tuh harus dipecah agar tiba-tiba disatukan kembali dan disatukan dengan sebuah emas, dengan sebuah ucapan syukur, dengan sebuah keinginan untuk membangun sebuah bangsa. Tiba-tiba itu akan menjadi sebuah harga dan karya seni yang sangat mahal yang ingin diperebutkan oleh banyak orang. Menurut saya hidup Cipauline dan Grace dan seluruh keluarganya merupakan salah satu karya yang indah. Karya yang sangat indah. Ajaib. Tidak bisa ditukar oleh uang, tidak bisa ditukar oleh apapun itu dalam dunia ini. Sebuah karya yang sangat mahal. Sekali lagi kita di MMA Mertua Menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Sekali lagi, stay tune terus di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. God bless. Wake up in the morning, feeling great, 'cause it's for Him. Let's start this day with a heart that wants to pray. Kneel down, lift your hand, and sing our worship, our praise, yeah. From the morning till the night, you're amazing, you are healing, you're the miracle
this day with a heart that wants to pray. Kneel down, lift your hands and sing. Let's start this day with a heart that wants to